Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Morgan di sini. Dan kali ini gue tidak akan mereview games. Gue tidak akan bicarakan tentang lagunya Embryo yang baru-baru karena memang sudah dipersiapkan sih, ada beberapa lagu yang nanti bakal gue upload juga. Tapi kali ini gue akan mereview salah satu buku antologi cerita fiksi. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang cerita-cerita fiksi dari berbagai macam genre gitu ya. Ada genre komedi, horror, thriller, sci-fi, misteri dan lain sebagainya di sini numplak menjadi satu. Dan buku ini gue juga berperan serta sih di sini. Jadi gue juga masuk ke sini. Gue menjadi salah satu penulis yang ada di sini di antara 7 orang ini. Jadi kalau untuk jadi ini tampak dekatnya kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan sih nggak ngeblur. Ini belakangnya. Oke. Jadi cerita sedikit tentang buku 7. Kenapa kita namakan 7? Jadi awalnya memang 7 orang ini sering main di Twitter. Jadi gue tuh dulu aktif di Twitter. Kemudian dari Twitter itu kita ikutin akunnya @fiksi_mini. Nah, jadi kita bikin cerita di situ, kita upload. Gue dulu hampir setiap hari gue upload cerita ke Fiksi_mini, cerita fiksi-fiksi gitu kan. Dengan batasan 140 karakter kalau dulu. Gini. Nah, akhirnya kita jadi kenal satu sama lain gitu. Nah, jadi dari itu gue menggagaskan untuk bikin buku ini. Waktu itu gue iseng sih, yuk bikin buku antologi yuk gitu, karena gue terinspirasi sama buku Cemburu Itu Peluru yang di dalamnya ada Anji, ada Kang Odi Frente juga, yang beliau itu menuliskan kayak testimoni kali ya, testimoni karena sudah membaca buku ini. Gue bacakan sedikit. Membaca 7 seperti teka-teki yang tak ada habisnya, jangan pernah menebak, ujungnya penuh muslihat. Itu kata Kang Odi Frente gitu. Dan kalau menurut gue sih benar gitu ya, ini memang seperti itu gitu. Nah, balik lagi, setelah gua nge-tweet itu ada tuh yang masuk Randy Afriandi, salah satu penulis juga, kemudian Randy Suherwan, kemudian Chandra Adibuana, Ade Irfan, gitu. Rian Pradana juga ikutan di sini. Setelah kumpul 7 baru kita brainstorming segala macam, bukunya mau apa nih, genre-nya apa aja nih, apa sih keunikan buku ini gitu. Gitu kita benar-benar brainstorming yang luar biasa sekali. Buku ini cetakan pertamanya itu tahun 2013, itu bulan November. Ini cukup lama ya, udah cukup lama. Sekarang tahun 2020, pertama kali gue bikin buku itu tahun 2013 berarti ini buku pertama gue. Dan buku ini ada 200 sampai berapa ya? Bentar. Dan buku 7 ini tebalnya itu 226 halaman, dibagi menjadi beberapa bab. Jadi bab pertama itu gue jelaskan sedikit di sini, ada yang namanya bab cerita mini. Cerita mini itu ya itu benar-benar pure dari pemikiran kita sendiri masing-masing. Kita bikin judulnya, alurnya, plot twistnya seperti apa gitu. Ini kita bikin sendiri. Kemudian ada bab lagi, babnya tuh namanya 77 kata abjad bercerita. Jadi dari abjad ya, alfabet ya, A, B, C, D sampai Z, kita dipecah-pecah, dibagi-bagi menjadi 7 orang. Misalkan gue ke bagian A, berarti judul yang harus gue ambil itu ada huruf A di dalamnya gitu. Kayak misalkan A untuk anti air, kemudian B untuk bersama dia. Jadi harus ada kata abjad itu ya di dalam si judulnya, dan dalamnya pun harus kita kita tetap memunculkan ide-ide yang belum pernah kalian baca sebelumnya, belum pernah terdengar sebelumnya gitu. Makanya kita benar-benar sangat semangat sekali gitu waktu kita bikin buku ini. Kemudian ada juga yang paling menarik buat gue, mungkin kalian belum pernah atau mungkin tidak akan pernah menemukan di buku manapun selain di sini. Gue yakin itu namanya itu cerita estafet. Jadi cerita estafet itu gini, kita kan ada 7 orang.
misalkan Randy Afriandi misalkan buat judul angka gitu. Nah, angka ini Randy Afriandi dia tuh nulis cerita biasa, ada tokohnya ini sampai di setengah halaman, misalnya setengah halaman kertas. Udah gitu untuk cerita selanjutnya gue misalnya. Nah, gue itu tugasnya adalah mendeliver lagi dari si judulnya Randy Afriandi ke cerita selanjutnya, tapi harus tetap dalam satu cerita. Nanti ketika ini ceritanya utuh, jadi seperti puzzle gitu. Puzzle pertama ada di Randy, puzzle kedua ada di gue, puzzle ketiga ada di Chandra. Tapi ketika nanti digabungkan itu harus menjadi satu kesatuan utuh. Nah, itu apa ya? Itu yang luar biasa dari si buku 7 ini. Dan jujur gue tidak pernah menemukan bab seperti itu atau konsep seperti itu di buku-buku yang lainnya. Makanya gue sangat tertarik sekali waktu mau bikin buku ini. Salah satunya di bab yang tadi cerita estafet, dan hasilnya luar biasa. Buku ini akhirnya lahir dengan ribuan brainstorming. Wah, pokoknya luar biasa banget ini perjuangannya. Nah, untuk cetakan pertama alhamdulillah lancar, cetakan kedua juga lancar, dan setelah itu udah tuh kita break, kita bikin konsep lagi gitu yang lain, dan alhamdulillah juga keluar juga gitu buku kedua. Cuma memang buku keduanya horor Eskausa. Nanti gue bikin part 2 nya di buku gue yang kedua. Kalau ini part pertama dengan 7 orang, tapi di part ketiga gue dengan ber-13 temen gue di Fiksi Mini yang lain mengusung buku itu gitu, Horor Eskausa. Itu di part 2 ya. Part satunya kita fokus untuk bahas 7 dulu gitu ya. Dan kalau misalkan masih ada yang belum kebagian nih, buat teman-teman kalian yang memang suka cerita fiksi, jadi gue ini cerita fiksi lawas sih 2013 gitu ya, ide dan gagasan masih di 2013. Jadi yang suka cerita fiksi-fiksi yang zaman dulu yang agak sedikit kelama-lama kelas-lawasan, ini bisa menjadi salah satu buku yang boleh kalian miliki. Kalian bisa hubungi gue di kolom komentar, nanti kalian bisa tanyakan IG gue apa, kalian bisa DM-an secara langsung nanti gitu. Yang penting jika kalian minat, kalian bisa hubungi ke gue, tulis komentar. Dan ini menjadi salah satu buku rekomendasi, dan ini menjadi salah satu buku yang gue rekomendasikan bukan karena gue ada di sini, bukan, tapi memang setelah gue baca keren juga sih buku. Oke, jadi itu dulu aja dari gue, review buku sendiri part 1. Nanti gue akan bikin yang part 2 dan part 3. Part 3 gue akan review antologi puisi, buku antologi puisi gue. Oke, cukup itu aja dulu dari gue, dan tunggu buku reviewan part 2 ke selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.